Hai guys, bersama Bang Boy. Roy Suryo meresponi wawancara Jokowi saat bersama Kompas TV. Tahu nggak apa statement dia? Kejujuran mesin. Lah, mesin disuruh jujur. Coba ya, kita dengarkan segala kepanikan Roy Suryo dengan statement Pak Jokowi. Ini nggak ada kata damai, perang di pengadilan. Kita bahas nih dia resminya. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Cakep. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya. Cakep. Akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Cerdas. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak, masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Iya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak. Giri-giri sih tapi Tapi tidak. Tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Iya betul Pak.
Hidup Pak Jokowi! Hidup Pak Jokowi! Hidup Pak Jokowi! Ya, itu statement yang menyakitkan bagi Roy Suryo, ya. Menyakitkan karena sampai si Tompel aja disingkiri sama mereka loh. Berarti mereka masih mengedepankan yaitu mediasi. Karena kalau enggak, Tompel tuh akan tampil sering di depan. Acara kemarin, ya, bukan rakyat bersuara, saat mereka kumpul bersama-sama, Tompel nggak ada, Refli Harun ada. Berarti mereka punya niat untuk damai, tapi gengsi. Makanya mereka punya syarat, wajib ijazah ditampilkan. Statement Pak Jokowi ini dengan tegas mengatakan, sepertinya untuk pembelajaran, kita fight di pengadilan. Dan gak lama Roy hadir lagi ya, dengan rasa kecewa dia, dengan rasa ketidakterimaannya dia atas statementnya Jokowi. Dia buat video ini guys, dengar guys ya. Ini sebenarnya nggak istimewa, ini kayak sudah menghafal persis nih, like father like son, kayak Fufu Fafa yang menghafalkan. Bisanya cuman bilang AI ya, artificial intelligence, coding, kemudian algoritma, machine learning, itu diulang-ulangi. Jadi itu kayak hafalan ini ya. Jadi Jokowi ini melakukan hafalan ya, bukan asli dia. Dan kalau ditanya betul, belum tentu tahu dia ya. Dan ini sebenarnya sangat kontras ya dengan apa yang terjadi pada Emang seolah-olah kau lebih hebat daripada Jokowi. Jauh Roy. Kamu cuma agak lebih hebat dibanding Bang Boy lah mungkin lah. Bang Boy merendah aja ya. Mungkin kamu lebih hebat, sedikit lebih hebat daripada Bang Boy. Tapi Bang Boy sama Jokowi itu jauh banget, Roy. Jauh banget. Ini Bang Boy, Pak Jokowi di sini jauh banget. Nah, kau tuh di sini, Roy. Di sini Bang Boy. Nah, posisi Pak Jokowi juga masih jauh, Roy. Walaupun kau menteri. mesin intelijen yang namanya LISA. Lisa. Learn Intelligence Service Assistant. Ya, produk kebanggaan dari UGM sebenarnya, yang akan di-launching secara resmi nanti pada saat Dies Natalis Universitas Gadjah Mada besok 19 Desember. Tapi sayangnya karena terlalu jujur Lisa itu dan mengatakan bahwa Jokowi itu tidak lulus UGM, maka sekarang Lisa malah dinonaktifkan. Suruh belajar lagi. Mesin kok suruh belajar lagi gitu, dilatih lagi. Emangnya Lisa ini piaraan kayak Lisa, suruh belajar lagi gitu. Aduh, parah lah. Jadi kejujuran mesin AI itu ini sebenarnya malah paradok ya gitu. Kejujuran mesin. Letak kejujuran itu di hati ya. Makanya coba tanya hati yang paling dalam. Disitulah letak kejujurannya yang nggak bisa dibohongin. Mesin Lisa disuruh dibilang kejujuran mesin, kan kocak. Peneliti apa dia ini? Ya, mesin AI itu mengadopsi menyerap informasi dari Google, dari YouTube, dari TikTok, dari semua medsos. Ya, diserap, langsung diterjemahkan, langsung dikasih informasinya. Ya iyalah, buzzer kalian tuh gila-gilaan lagi nyerang Jokowi sekarang. Ya, lagi nyerang Jokowi. Ini silent majority ini belum aja bertindak, sempat bertindak, kelar kalian. Silent majority lagi sibuk kerja saja. Tapi kan timeline medsos kan rusak sekarang kan. Dan Lisa sebagai AI menyerap itu semua dan membagikan. Ya jelas palsu. AI itu masih AI yang baru-baru muncul ya. Kau tanya aja ke ChatGPT dan sebagainya, pasti juga akan menemukan, pasti ada beberapa akun, ketika memakai ChatGPT palsu. Ada beberapa akun mengatakan itu asli. Karena masih ambigu. Mereka tuh menyerap informasi dari sekitar. Nanti ketika vonis hakim menyatakan ijazah Jokowi asli, baru semua AI akan serta mengatakan asli. Karena ada putusan hakimnya. Ini Rai, kejujuran mesin.
Kocak. dengan apa yang disampaikan secara panjang lebar dalam video wawancara Jokowi. Jadi dia berulang kali hanya mengatakan itu tadi ya, AI, coding, algoritma, machine learning, terus tambah seolah-olah canggih gitu ya. Bicara soal startup unicorn, regulasi ekosistem ekonomi, mana buktinya? Ya, itu bubble-bubble ekonomi yang dulu malah hancur semuanya ya. Bisnis anaknya yang miliaran itu. Sebut aja siapa aja, apa-apa aja, Roy. Ya, entah itu martabak, keripik, kerupuk, lain sebagainya, itu mana buktinya? Hilang semua, padahal Martabak sama pisang, keripik. itu miliaran ya. Dan dia juga menjelaskan soal kecerdasan buatan ya, terus menceritakan tentang kayak zaman survey dulu, dari mesin pertanian, mekanisasi, elektronik, kemudian ini nggak ada yang baru ya yang diceritakan gitu, sama aja dan nggak ada buktinya ya. Selama 10 tahun pemerintahannya, mana buktinya itu ya? Sekarang terus dia seolah-olah canggih sekali lagi ngomong. Lebih jauh hebat zaman Jokowi ketimbang SBY. Sama SBY aja masih jauh loh, apalagi sama Roy Suryo. Kocak nih orang. Soal DeepSeek ya, kemudian Google Gemini dan lain sebagainya. Kalau dia bilang digital economic intelligence economy, ya itu memang sudah terjadi. Kemudian sok bilang soal data pasif, data aktif, itu justru keren, membuat kan? kita teringat pada luka lama, pada salah satu anak buahnya ya, Judiari ya, yang dulu sebagai Menkominfo ya. Saya sekali lagi bilang Judiari karena itu sebenarnya keterlibatannya di dalam judi online itu jelas banget ya. Dia dulu buat data center yang triliunan, bukan miliaran ya, yang akhirnya malah bobol. Tadinya maunya di Cikarang, kemudian ada di Batam, kemudian ada di IKN, kemudian ada di Indonesia Timur. Mana buktinya? Malah waktu itu kebobolan datanya dan nggak ada pengusahanya. Ini kan Rai, masalah pembobolan itu hacker sendiri bilang dari zaman dulu sampai zaman Pak Jokowi memang gampang dihacker. Bayangkan, sampai untuk meruntuhkan kinerja Pak Jokowi aja hacker harus nyerang Jokowi. Enggak karena kinerjanya. Oke Roy, paham nggak? Yang harus kau nilai itu adalah berapa banyak korupsi yang melibatkan sekitar Pak Jokowi. Dikit ketimbang SBY. Sampai partainya sendiri loh. Sampai anak sendiri pun harusnya ditangkap itu si Ibas. Jauh Roy, jauh. Apalagi sama kau. kali ya. Jadi itulah pendapat saya untuk yang sesi pertama. Oke. Nah, ini. sesi yang kedua, Ini sesi dia. berikutnya, ini yang menurut saya justru inilah niat jahatnya. Ya, sebagai seseorang yang katanya tidak memiliki reputasi, ya jelas ini memang nggak punya reputasi. Jadi nggak usah di-downgrade reputasinya, memang nggak ada. Karena jelas malah celometan, ya. Ini istilah dulu yang sering kita dengar. Bicaranya itu celometan, ya. Karena mengatakan pada menit ke-45, detik ke-17, tahu dia bilang ini isu 4 tahunan. Membekas. Ujung-ujungnya hanya bilang kayak termul-termulnya itu, pengadilan. Mana buktinya? Nah, itu udah jelas ya, dalam pengadilan dan sebentar lagi di Pengadilan Solo akan coba lihat datang nggak dia atau hadir nggak ijazah aslinya. Kalau nggak hadir, ya berarti bohong lagi ya. Kemudian jelas dikatakan pada menit ke-46 lebih 57 ada operasi besar politik. Dia justru yang membawa ini politik. Ya gitu, kita ini semuanya ada pure teknologi, pure science. Baca tuh buku Jokowi White Paper. Itu benar-benar sangat ilmiah, sangat detail. Bahkan beberapa pakar, beberapa profesor, dokter itu mengatakan itu canggih sekali. Harus didebat dengan data, bukan didebat dengan omon-omon, apalagi dengan kerusuhan, dengan berbagai tayangan dari Ceboker Nusantara itu yang ada di YouTube itu yang ngomongnya ngaco itu ya, persis kayak Bang Boy dong. kunjungannya ini gitu ya. Dan dia hanya bisa bilang olok-olok lah, kemudian merendahkan, menuduh. Buktikan kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak Jokowi Udah ketahuan kok sekarang SBY dan antek-anteknya. Nggak perlu menunjukkan kali Roy, santai aja Roy. Tapi yang menarik adalah dia hafal banget loh. Menit 46, menit 47, sampai detiknya pun dia ingat. Bayangkan nggak itu? Sampai membekas di hati dia statement keras Pak Jokowi ketika ditanya tentang mediasi, enggak. Kita pengadilan.
Membekas banget di hati dia. Makanya ini belaga sok-sok kayak selevel sama Jokowi. Padahal ini dia. Ayo Pak, mampus kau. Sekali tumbang. Oh, boom. Oh, boom. Oh, boom. Oh, boom. Supaya puas ya, sekali lagi guys, sekali lagi ya. Oh. Ekspresi Suryo. Hapus kau. Lagamu sudah kayak selepal sama Jokowi kau. Sama menteri-menteri lain pun nggak pantas walaupun kau menteri, walaupun kau bekas menteri. Sekali lagi Roy. Kau bilang kau ahli, kau nggak terdaftar, sudah terbongkar. Jadi sia-sia mau pulang ke buku-bukumu. Itu mah buku-buku biasa itu. Karangan bebas tuh. Ya, jadi stop seolah-olah kamu selevel sama Jokowi, bahkan seolah merendahkan Jokowi. Emang dia tahu. Kau tahu selama ini bukti Pak Jokowi 10 tahun loh. Sampai sebutkan siapa nama-nama besar Indonesia yang nggak pernah berlutut depan Pak Jokowi. Coba sebutkan siapa? Anies. Siapa? Habib Rizik. Siapa lagi? Ya Roy, nggak seimbang, nggak selevel. Tapi nanti di persidangan silakan. Bang Boy sebenarnya kayak punya pemahaman. Sepertinya Pak Jokowi akan mengantarkan ijazahnya dia di PN Solo supaya beliau nggak capek-capek ke Jakarta. Tapi itu yang Bang Boy harapkan, ya. Semoga ditampilkan dulu ijazah asli di pengadilan Solo. Habis itu langsung deh disergap, dihajar di Polda Metro Jaya. Kalau itu asli yang di PN Solo, langsung dikerangking nih orang, langsung guys. Thank you. Terus Bang Boy. Bye bye.